Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, betapa besar kasih setiamu di dalam hidup kami dan kami sungguh bersyukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Untuk memahami firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ada baiknya kita pahami mulai dari ayat 8. Paulus menyampaikan 3 hal terakhir yang harus dikatakan mengenai kasih Kristen. Pertama, dia menekankan keabadian kasih yang mutlak. Ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, kasih masih akan tetap ada. Di dalam salah satu ayat syair yang paling indah dari kitab suci, Kidung Agung 8 ayat 7 menyanyikan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, pun sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Satu hal yang tak dapat ditaklukkan adalah kasih. Kasih adalah salah satu di antara alasan-alasan penting untuk percaya akan kehidupan yang kekal. Ketika kasih mengambil bagian di dalamnya, muncullah dalam kehidupan ini sebuah hubungan yang tak dapat dilawan oleh serangan sang waktu dan yang melampaui kematian. Kedua, Paulus menekankan kesempurnaannya yang mutlak. Sebagaimana halnya segala sesuatu, apa yang kita lihat adalah bayangan-bayangan dalam sebuah cermin. Ungkapan itu bahkan lebih ditujukan bagi jemaat Korintus daripada bagi kita. Korintus terkenal sebagai penghasil cermin, tetapi cermin modern seperti yang kita kenal, dengan pantulannya yang sempurna, belum ada hingga abad ke-13. Cermin ala kota Korintus dibuat dari logam yang digosok mengkilap, dan bahkan hasil terbaiknya hanya memantulkan bayangan yang tidak sempurna. Ada anggapan bahwa maksud ungkapan ini adalah kita melihat seperti melalui sebuah jendela yang berbingkai. Pada zaman itu, berbagai jendela dibuat sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang dapat dilihat melaluinya hanya berupa sketsa yang suram dan berwujud bayangan. Dalam kenyataannya, para rabi mempunyai pepatah yang menyebut bahwa melalui jendela seperti itulah Musa memandang Allah. Dalam kehidupan ini, Paulus merasa sepertinya kita hanya melihat bayangan dari Allah, dan hal ini meninggalkan banyak misteri serta teka-teki. Kita melihat bayangan tersebut di dalam dunia ciptaan Allah, karena setiap hasil karya seseorang mengisahkan kepada kita sesuatu tentang pembuatnya. Kita melihat bayangan itu di dalam Injil Yesus Kristus. Bahkan jika di dalam Kristus kita memiliki penyataan Allah yang sempurna, pikiran kita yang mencari hanya dapat meraihnya sebagian saja, sebab yang tak sempurna tidak pernah dapat menangkap yang sempurna. Pengetahuan kita masih seperti pengetahuan seorang anak, tetapi jalan cinta kasih akan memimpin kita sampai akhirnya tiba saatnya selubung itu disingkapkan dan kita melihat muka dengan muka dan mengenal Dia. Bahkan sebaliknya kita pun sepertinya dikenalnya. Kita tidak pernah dapat mencapai hari itu tanpa kasih, karena Allah adalah kasih, dan hanya orang yang mengasihi dapat melihat Allah. Paulus menekankan keunggulannya yang mutlak. Seberapapun besarnya iman dan pengharapan,
kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah api yang menyalakan iman dan cahaya yang mengubah pengharapan menjadi kepastian. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memelihara hidup dalam kasih. Kami berdoa dalam kegiatan kami di hari ini, kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan yang daripada-Mu, agar pembelajaran, pekerjaan, serta pelayanan kami dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat dan para pelayan gereja-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Hiburkanlah jemaat-Mu yang berduka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.